Cile di episode kelima di podcast lucu-lucuan. Lucu-lucuan apa, Le? Lucu-lucuan adalah podcast curhatan masyarakat Indonesia yang mau financially fit. Lucu-lucuan lo pencurhatan untuk lo yang makin cuan. Semoga podcast lucu-lucuan gak bikin lo pusing, tapi bikin lo makin tenang menghadapi cobaan finansial. Episode kelima ini, kita 4 episode kemarin udah bahas gimana sih ngatur uang yang kita dapat diapain gitu ya. Iya, ditaruh kemana. Nah, episode kali ini kita akan belajar menggandakan uang. Kayak jaga lilin ya. Jaga lilin. Enggak, tapi ini nambah cuan. Nambah cuan. Lewat bisnis. Nambah pemasukan lewat bisnis. Lewat bisnis. Menarik sekali. Gue udah dari lama pengen banget bikin bisnis. Ngeliat teman-teman gue pada bikin bisnis ya. Apalah ya, makanan lah ya, jasa lah ya, prakarya. Terus kenapa tidak dilakukan? Takut, karena kan bisnis itu suatu hal yang besar. Belum ya kayak tadi kan dibilang menggandakan uang. Kalau mau digandakan berarti harus ada modalnya dulu nih. Benar. Ini menakutkan. Terus ngurus koordinasi tim mungkin atau kayak petilan yang banyak. Benar. Gue benar-benar gue nggak tahu sebenarnya. Gue benar. Kalau lo gimana nih bisnis? Pengen sih, gue selama ini selalu menjadi konsumen ya kan. Sekali-sekali gue mau bikin bisnis biar orang-orang mengkonsumsi apa yang gue bisnisin. Gue nggak tahu sebenarnya bisnisnya apa, tapi nyari idenya gimana. Nggak tahu. Kita nggak bisa buka bisnis. Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Makanya kita harus mendatangkan seseorang seperti biasa. Hari ini kita kedatangan seorang wanita cantik. Kalau yang kemarin pria tampan. Sekarang wanita cantik. Ini kalau ngomongin soal bisnis nih, kita perlu kedatangan ahlinya. Oke. Kita sudah kedatangan Nadia. Halo Nadia. Hai, apa kabar? Baik. Sehat, amin. Sedikit lapar karena kita ngomongin bisnis tadi. Kenapa tuh? Kenapa bisnis jadi lapar? Selama ini kan setahun terakhir tuh banyak bisnis yang bermunculan tuh bisnis F&B. Oh iya. Ya kan? Benar. Jadinya lapar, masuk ruyuk. Karena orang-orang banyak di rumah, pikirannya makan terus. Naik berat badannya. Kita sekarang naikin cuannya. Jangan cuma makannya doang. Jangan makannya doang. Nadia apa kabar? Baik, thank you. Sehat ya. Sehat. Gimana, masih waras menghadapi? Masih lah, lumayan lah, ada sisa-sisa warasnya. Kok dikit ya? Gak apa itu jujur. Tapi berarti sehari-hari ngerjainnya ngapain? Aku kerja di Bank OCBC sebagai retail proposition. Aku gak ngerti. Ya cuma keren aja ada proposition. Kan kita mau ngomongin bisnis nih. Ya. Bisnis juga kan erat sekali dengan proposition. Harusnya. Emang apa proposition? Proposisi. Kita dengerin aja nanti ya. Kita akan ngomongin apa nih. Tapi sebelum kita yang cerita, sebelum kita yang nanya-nanya, kita dengerin dulu curhatan dari Sobat Nyala yang udah masukin curhatannya di Instagram @ruangmenyala. Kita dengerin. Halo, gue Mamet. Gue adalah seorang karyawan yang ingin punya bisnis sampingan. Karena kalau gue ngeliat teman-teman gue tuh rata-rata punya bisnis sampingan dan pendapatannya tuh lumayan banget, bisa lebih besar daripada gaji bulanannya loh. Tapi gue dari dulu udah coba sih bikin bisnis sendiri, banyak banget yang akhirnya cuma jalan tuh 1-2 bulan doang, terus udah nggak lanjut lagi, nge-stuck. Mau mulai bisnis lagi dan diajakin bisnis sama teman kantor, ya gue masih nggak ngerti sih gimana cara jalanin bisnis yang tepat. Tapi apa aja sih sebenarnya harus diperhatikan kalau mau mulai bisnis pertama kali, biar bisnisnya tuh nggak cuma berhenti di niat aja gitu. Nah, itu kayaknya curhatan orang-orang yang mau buka bisnis. Semua orang kayaknya yang mulai bisnis pasti mempertanyakan itu semua sih. Nah, gitu. Berarti kita mungkin dari dasar dulu nih. Oke. Ya kan? Gimana sih merencanakan untuk pertama kali merencanakan ketika seseorang mau buka bisnis? Oke. Jadi mungkin kayak yang tadi juga udah dibilang bahwa kalau kita menjalankan bisnis itu pasti bisa nambah cuan. Tapi pasti kan nggak segampang itu dong. Masa mau cuan nggak ngapa-ngapain dapet cuan. Jadi kalau mau mulai bisnis itu yang pertama kita lakukan, kita harus bikin yang namanya business plan. Jadi kalian mesti tahu nih ke depannya short term, medium term, sama long term tuh bisnisnya mau kayak apa sih, objektif bisnis kalian tuh kayak gimana, sehingga bisnis kalian gak bertahan 1-2 tahun doang gitu. Jadi kita bilangnya bisnisnya tuh lebih sustainable lah gitu. Itu yang pertama, bikin business plan. Yang kedua, kita bikin yang namanya contingency plan. Contingency plan itu adalah rencana yang kalau bisnis plan kita tidak berjalan sesuai yang kita rencanakan, kita udah punya nih backup plan-nya tuh kayak gimana. Karena kan kita tahu lah
bisnis plan kan nggak selalu sesuai rencana, kayak hubungan lah. Wow. Direncanakan kayak apa ya akhirnya belum tentu kayak gitu Oh juga. iya, Jadi bener. kita harus punya contingency plan. Jadi yang ketiga itu ada kita harus paham yang namanya basic financial, yaitu ada pemahaman terkait cash flow, balance sheet dan juga income statement. Gitu. 3 ya, 1 harus punya bisnis plan. Bisnis plan. Itu yang utamanya. Ya. Ya kan, kalau bisnis plan ini kan ada banyak faktor ya. Ya. Harus ada contingency plan-nya. Ya. Ya kan. Terus yang terakhir harus paham basic financial concept. Yes. Financial concept. Pintar. Kayak lagi kuliah. Kayaknya basi ya, tapi itu tetap perlu dilakukan sih walaupun di era yang sekarang gitu. Karena kan kalau mau bikin bisnis memang ada marketing konsep, ada banyak lah yang selain finansialnya gitu. Tapi secara dasar hal-hal yang financial itu tetap harus kita lakukan. Oh, berarti yang paling penting tuh financial dulu. Marketing tuh kayak berikutnya gitu. Sebenarnya gimana? semuanya sama-sama penting Oh. gitu. Jadi semuanya tuh harus dijalankan bersamaan gitu. Oke. Mulai berpikir menghitung. Tapi kadang-kadang kan kalau orang-orang kalau udah tahu kayak gitu ntar niatnya akan turun-turun ya. Tuh. Tapi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan nih, misalnya gue buka bisnis nih, gue niat gue besar sekali, Ya. tapi kan nggak punya ilmu yang ini ya, yang Ilmu terapan. ilmu matematika, nggak punya ilmunya lah untuk memulai bisnis. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sama seseorang ketika mereka mau mulai bisnis? Oke, jadi mungkin kalau mau mulai bisnis pasti kita mulai dari ide bisnisnya dulu. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi bisnisnya nih mau bentuknya apa, produknya apa tuh kita mesti tahu idenya dulu gitu. Dan ide tuh sebenarnya nggak selalu harus dari hal yang besar, yang jauh gitu ya. Kadang ide tuh bisa datang dari hal-hal yang dekat aja gitu. Kita coba aja untuk menyelesaikan keresahan kita sendiri gitu. Idenya apa gitu. Gue mau ini nih menyelesaikan keresahan gue terhadap face shield ini, harus ada wiper. Berarti itu ide bisnis. Lo bisa bikin face shield buat pengguna hijab gitu. Gimana lebih aman. Itu kan juga bisa jadi ide Pakai helm bisnis. Ya kan? Yang bisa dijepit, nggak bisa Iya, disangkut bisa ke disangkut. Ide bisnis lah itu. ide bisnis. Ini terus kita utarakan sih Ah, tiba-tiba curi ada. orang, curi ada. Oh ya udah lah. Oke, Ya. ide bisnis. Amal. Ide bisnis berarti kita harus tahu apa yang paling dekat gitu kan. Betul. Jadi ide bisnis itu bisa mulai dari yang ada di sekitar Keresahan. kita. Keresahan. Oke. Tapi kalau misalnya ada kan bisnis-bisnis yang sesuai sama kira-kira lagi apa nih yang ramai. Betul, itu juga bisa. Jadi misalnya kita lihat nih lagi apa sih yang happening saat ini, kita juga bisa untuk punya bisnis di bidang itu juga. Jadi misalnya kayak orang-orang kopi kekinian gitu kan. Sekarang di mana-mana ada kopi kekinian. Itu bisa jadi pencetus ide kita. Tapi balik lagi, kopi kekinian kan udah banyak. Terus kopi kekinian punya lu bedanya apa? Kenapa orang harus beli kopi lu gitu. Jadi ide bisa datang dari mana, tapi eksekusinya itu mesti balik lagi nih ke value produk lu tuh seperti apa sih. Oke. Ini termasuk dari bisnis plan tadi di awal nggak sih? Betul, iya. Jadi bisnis plan itu udah harus matang juga ya, maksudnya Iya. idenya apa, Iya. keunikan, karena kan udah banyak semua, tinggal gimana caranya kita menjadi bisnis ini jadi unik gitu. Iya. Nah tadi udah nih ide bisnis, udah punya ide bisnis nih Iya. misalnya, terus apa sih actionnya gitu, eksekusinya kan ide doang tuh murah, Betul. Ini dong murah. yang Iya. mahal adalah ketika tereksekusi. Betul. Ya, jadi kalau gitu, kalau tadi lu udah bikin bisnis plan nih ya, lu juga mesti make sure bahwa produk lu itu mudah dijangkau. Gitu ya. Jadi bisnis plan yang udah ada, produknya mudah dijangkau, mudah didapatkan sama orang-orang yang mau beli gitu. Jadi kan kita deh kayak misalnya mau ojek online makanan. Pasti kan kita juga mempertimbangkan jarak dari restorannya ada di mana gitu kan. Kalau kejauhan jadi mahalan ongkirnya daripada makanannya kan. Sering tuh gitu. Juga jadi ibaratnya akses nasabah ke produk atau servisnya kita tuh harus gampang gitu. Itu dari sisi nasabahnya. Terus juga diperhatikan operational bisnisnya mau kayak gimana nih, mau online atau mau offline gitu. Kayak misalnya sekarang kan kita udah banyak e-commerce nih.
Nah, itu bisa kita manfaatkan buat kita mulai bisnis kita gitu. Dan di e-commerce sekarang kan juga fiturnya udah lengkap banget, dari pengiriman, dari report dashboardnya, hasil penjualan itu juga udah banyak. Jadi kita bisa manfaatin dari situ. Terus yang terakhir, yang paling penting adalah terkait market strategi. Dari produknya ini tuh mau dijual ke siapa, positioningnya gimana. Terus sama yang paling penting juga menurut gue, lo kalau punya bisnis itu mesti punya brand value. Jadi ibaratnya apa ya, orang tuh ketika beli produk lo ada feeling yang gimana gitu ya, kalau lo ada value-nya tuh yang jelas gitu. Kayak misalnya lo bisnis value-nya adalah untuk membantu para wanita yang udah paruh baya misalnya di negeri timur gitu, di bagian timur, di NTT gitu misalnya. Itu kan ketika lu beli produknya tuh kayak ada, oh iya gue dengan beli ini gue tuh membantu mereka loh gitu. Lebih ke value kayak gitu. Membantu perekonomian bangsa. Betul, gitu. Jadi ada added value, ada tambahan ya. Oke. Iya. Nah tapi kan kalau dari tadi yang dibicarakan nih banyak ngomongin tentang market juga nih ya. Banyak ngomongin tentang kayak kita melihat keresahan, kita ngelihat apa segala macam. Nah berhubungan dengan market juga sebenarnya kan kita akan ketemu sih yang namanya kompetitor tadi nih. Kompetitor. At the same time mungkin kita juga perlu untuk bisnis kita cari klien. Cari klien dan berkompetisi. Ini gimana sih cara kita melihat, memetakan klien dan kompetitor kita? Jadi kalau mau memetakan itu menurut gua kan misalnya nih kayak tadi lu jualan kopi kekinian gitu ya. Kan kita udah tahu nih banyak. Itu benar kata lu, kita mesti memetakan yang jualan kopi yang lo punya tuh siapa aja. Terus udah tahu siapa, kita lihat harga yang mereka jual tuh berapaan sih gitu. Jadi lu juga bisa benchmark gitu bahwa harga kopi lo tuh mestinya berapa sih, karena orang lain tuh jualnya di sekitar berapa. Terus juga mereka lokasinya di mana, itu juga kita mesti tahu gitu. Jadi benar-benar semua yang dilakukan sama orang yang jual barang sejenis sama kita mesti tahu. Jadi nanti ketika lo udah petain, lo bisa lihat nih, gue bisa masuk di bagian yang mana ya gitu. Misalnya ketika udah dipetakan, apakah oh ya yang ini kayaknya kemahalan nih, kayak oke, gue mungkin jualnya lebih murah itu misalnya. Atau misalnya dari sisi kualitas, gue nggak apa-apa deh kopi gue mahal tapi kualitas gue bagus gitu. Karena di situ kita percaya bahwa ada orang-orang yang tetap lihat kualitas gitu ya dibandingkan sama harga. Ibaratnya nggak apa-apa gue bayar mahal tapi gue dapet kopinya enak. Nah itu juga salah satu yang kita bisa lihat. Terus sama yang tadi lagi, value dari produk lu tuh apa sih gitu. Itu yang bikin orang, gue belinya di kopinya Cile aja deh gitu. Misalnya kayak gitu sih kalau menurut gue. Oke. Jadi sebenarnya dengan mengetahui tadi itu semua kita bisa metain ya klien kita atau customer kita cocok yang mana, kompetitor kita siapa. Jadi nanti setelah dipetakan, kita kan bisa tahu nih, oke, produk gue tuh masuknya di bagian yang sini, sehingga target market gue adalah orang seperti ini. Itu nanti akan ngaruh ke marketing strategi lo. Gimana lo mau masarkan produknya, itu kan juga ngaruh gitu. Misalnya target market lo orang tua umur 50 tahun ke atas kan. Biasanya kan dia online-nya, atau misalnya kita tawarin online, itu kan channel-channelnya juga ngaruh tuh. Benar. Pakai TikTok, Instagram, itu kan ngaruh ke umur kan gitu. Jadi itu ngaruh sih, dan perlu banget tuh dilakukan yang namanya competitive analysis. Ngomong TikTok, nenek gue pakai TikTok tau? Oh iya. Jadi bisa. Masih bisa. Tapi kan itu 1 banding 1000. Dari nenek-nenek yang ada di Indonesia mungkin cuma nenek lo dibanding 1000 nenek lainnya yang pakai TikTok. Maksudnya nenek gue viral kalau gitu ya? Ya udah. Oke. Tapi berarti tadi gimana caranya kita bisa ngecek kompetitor agar kita sebenarnya bisa menemukan market yang tepat dan strategi marketing yang tepat. Ya, ini gue lagi mikir nih ya. Dari awal percakapan kita sampai sekarang, marketing plan, bikin peta tadi ya tentang apa Dora peta itu. sorry. Nggak ada aku peta, nggak ada yang dia nggak nyanyi aku Dora ya. Oh iya benar, aku peta ya. Gue tahu lagi. Aduh, gue mau nanya. Jadi kan kita tadi suruh bikin peta, ada kompetitor, klien seperti apa yang kita mau, target kita ke depan apa segala macam. Ini kan semua dikerjain sama CEO nih ya, atau kita sebagai iyalah. Oh bukan ya? Gue soto ya? Oke lah, tapi intinya adalah gue yang bikin bisnis sih kan. Gue kan akan menyandang CEO, Chief of Everything, ya kan? Chief Everything Officer. Chief of
Sifat everything jadi cowok. Aduh, misal. Oke. Zen. Oke. Ya, intinya adalah kita akan jadi chief everything officer yang kayak melakukan semuanya kan di awal banget nih kan, kebayangin gue gitu nih, gue sendirian kan owner bisnis. kan, owner ya, harus ngerjain semuanya. Tapi di tengah kita ngerjain semuanya ini kan suka stuck ya. Suka stuck nih kan, suka bingung, gue mesti ngapain, gue mesti kemana, gue mesti ngelakuin apa lagi, kok kayaknya habis ide segala macam. Ada nggak sih caranya supaya kita tuh kayak terus terinspirasi gitu? Oke, kalau gue sih ya biasanya kita cari mentor bisnis, dan mentor bisnis itu kesannya susah didapetin, padahal sebenarnya sekarang kan zamannya udah semua serba ada informasi online gitu. Jadi kita kalaupun mau tahu success story-nya orang itu gampang banget diakses, kita bisa lihat di internet lah, banyak di mana-mana. Terus juga kalau lu udah pada dengar kan ada OCBC punya financial fitness gym. Di situ kan juga orang-orang yang join ruang menyala itu dia bisa ikutan kelas-kelas financialnya gitu. Jadi bisa tahu juga tuh informasi di situ. Jadi lu cek aja di ruangmenyala.com, nanti di situ lu bisa join terus bisa ikut kelasnya deh. Ada gym untuk semakin dekat dengan financially fit, bukan gym lu pakai barbell. Enggak, waktu dibilang ada financial fitness gym, gue langsung kayak kayak gue butuh. Nah, kalau lo buat diet kan. Harusnya gue sih yang diet. Anyway, terus kalau misalnya tadi kan dari tuh ruang menyala untuk mencari mentor-mentor bisnis bisa dari situ juga ada ya berarti ya. Betul, ada. Nah, ada juga cerita kisah-kisah. Ya. Kisah-kisah gue tahu. Lu pernah ngintip ya? Udah soalnya di muka kita. Jadi gue ngintip udah di ruang menyala, cuma gue belum nemu tuh si financial fitness gym itu ya. Itu penting banget sih. Kayak berarti salah satu yang paling penting itu juga mentor ya. Betul. Pelatihan itu juga penting ya. Untuk nambah referensi gitu, untuk nambah ide. Atau kalau misalnya lu udah punya bisnis nih, di OCBC juga ada layanan yang namanya Nyala Bisnis. Nyala Bisnis. Jadi kita tuh semacam layanan atau membership yang ditujukan untuk para pebisnis individual. Jadi emang masih yang bisnisnya bentuknya perorangan nih, belum badan usaha, jadi belum bukan PT, bukan CV gitu ya, jadi masih individual bisnis gitu. Nah, keuntungannya tuh kita nawarin yang namanya solusi digital. Jadi solusi digital ini kita ibaratnya kasih cobain lah ke nasabah kita solusi digital apa sih yang bisa mengembangkan bisnisnya. Kayak misalnya ada pembuatan jasa website gitu ya, jasa toko online. Jadi misalnya mau bikin kopicile.com gitu. Nah, itu juga bisa tuh dari salah satunya di situ. Nama saya kurang menjual tuh. Ya nggak apa-apa kan, daripada nama orang repot. Iya sih benar. Apa ya namanya menjual? Udah nggak usah. Boleh dilanjutkan Nadia, ini nggak selesai nanti. Iya pokoknya Nyala Bisnis ini layanan yang end-to-end untuk para entrepreneur gitu ya. Jadi dari layanan transaksi perbankan sampai yang bukan hanya perbankan gitu ya, yang kita bilangnya beyond banking, itu semua ada di Nyala Bisnis. Gitu. Semua orang bisa jadi CEO. Yes, semua orang bisa jadi pebisnis. Keren ya CEO. Gue tau nama bisnis lo apa? Gue tau. Cile. Kurang. Sorry banget. Barusan kurang, maaf ya. Gak apa-apa. Gue ketawa kasihan aja. Tapi gue selalu jadi pihak terbuli. Coba lagi tuh katanya. Nah, seperti bisnis yang mungkin ada gagal-gagalnya ya kan. Itu tadi barusan gagal sedikit. Oke, gak apa-apa. Itu tujuannya gue berarti harus join ruang menyala. Biar semakin dapat menyala. Iya, biar dapat mentor bisnis juga gitu. Bener sih. Nah, tadi nama bisnis yang gue ajukan ternyata buruk. Tapi mentor bisnis juga bisa bantuin kita nyari nama bisnis yang ini nggak? Ya kalau dianya mau sih bisa-bisa aja ya gitu. Tapi masa punya bisnis nggak mau mikir nama gitu. Oh ya siapa tahu ada idenya tapi bingung gitu loh. Ya, ini apa ya sebaiknya gitu. Ya sudah, intinya kalau misalnya tadi udah ya dibahasnya satu, kita perlu tahu bisnis plan-nya. Terus tapi selain bisnis plan harus ada contingency plan-nya juga. Betul ya. Terus habis itu terakhir tadi financial apa? Financial concept terus semuanya. Detail kan sampai kita belajar juga. Tapi walaupun gitu kesannya kan kalau diomongin berat ya banget ya. Sebenarnya enggak kok.
dicoba aja dulu gitu. Jadi kita mulai dari bikin bisnis plan-nya gitu. Walaupun kesannya kayak berat, tapi sebenarnya kalau udah mulai dijalanin dan niat lo gede itu jadi gampang pasti. Mulai dari keresahan. Betul. Mulai bisa. keresahan, cari ide. Habis itu cari inspirasi banyak-banyak. Iya, cek kompetitor jangan Cek lupa. kompetitor jangan lupa. Tapi semua itu dibungkus dengan harus selalu melihat melek dengan informasi-informasi baru gitu ya. Caranya bisa ikutan blog menyala. Bisa. Tadi nyala bisnis ya kan? Iya. Karena bisnis. semuanya bisa. Jadi apa sih yang mau kita bilang? Tidak Tidak ada yang tidak tidak bisa. bisa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.